3 makna doa yang harus kita sadari agar kita bisa menemukan rasa. Oke, Bapak Ibu? Apa aja tuh 3 makna doa yang harus kita sadar betul, yang harus kita fahami betul, agar kita bisa menemukan rasa. Ya, apa aja? Mari kita bahas. Ini yang pertama. Pemaknaan yang pertama tentang doa. Agar kita bisa menemukan rasa. Apa itu? Sadari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat sekalian. Ketika kita sedang berdoa, sejatinya kita sedang berbincang mesra dengan Zat yang maha mencintai kita dan selalu menanti kita kembali. Masya Allah. Doa itu adalah kita sedang mengadu, kita sedang mengungkapkan rasa kepada Zat yang sangat mencintai kita, kepada Zat yang selalu menanti kita kembali. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis kan, hadis qudsi, ya, Allah bilang kan, inna rahmati taghlibu ghadab. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Betapa besar cinta Allah kepada hambanya. Dan Allah selalu menanti hambanya kembali. Makanya jangan pernah bosan untuk kembali kepada Allah. Keep coming back. Jangan pernah ngerasa malu untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah ngerasa malu untuk taubat. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Ada cerita seorang ibu yang marah sama anaknya. Jadi suatu hari anaknya bikin salah gitu, terus si ibu ini marah sama anaknya. Terus anaknya mutung. Anaknya itu ngambek dan kabur dari rumah. Dalam waktu yang lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, kabur dari rumah. Sampai suatu hari dalam pelariannya itu, akhirnya si anak tersadar. Dia bilang, ya Allah, kenapa saya harus pergi dari rumah ya? Kan saya yang salah. Ya. Dah, akhirnya dia putuskan untuk pulang. Nah, dikisahkan si anak ini pulang ke rumah itu larut malam, jam 1, jam 2 malam. Begitu dia sampai rumah, dia coba buka pintu, dia kaget, oh ternyata pintunya kok gak dikunci. Padahal ini udah tengah malam gitu. Begitu dicek, ternyata ibunya lagi sholat malam. Dia tungguin sampai salam. Begitu sudah selesai salam, dia peluk dari belakang, ibu, ini saya pulang. Maafin aku ya bu, maafin anakmu ini. Dibalik peluk sama si ibunya, iya nak, ibu sudah maafin kamu. Terus anaknya nanya, tapi saya penasaran bu, kenapa kok pintunya gak dikunci tadi? Padahal ini sudah malam loh bu. Apa kata ibunya? Nak, semenjak kamu pergi dari rumah, pintu itu gak pernah ibu kunci. Kenapa? Karena ibu yakin suatu hari nanti kamu akan kembali. Ya. Itu baru kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh melebihi itu. Dalam beberapa riwayat itu Rasulullah itu suka membandingkan gitu kasih sayang Allah dengan kasih sayang seorang ibu. Itu gak ada apa-apanya. Ibu aja udah kayak gitu sama anaknya. Gimana Allah sama hambanya. Makanya jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Allah gak pernah ngunci pintu. Allah selalu membuka lebar-lebar. Dan bahkan Allah bahagia banget. Allah senang banget ketika ada yang melihat seorang hambanya itu kembali. Dalam sebuah hadis kan Allah tuh sangat senang. Allah tuh sangat bahagia ketika melihat ada seorang hamba yang kembali kepada Allah. Jangan pernah malu ayah bunda bapak ibu sekalian. Sebesar apapun dosa kita, sepanjang kita mau balik sebelum nyawa sampai kerongkongan, ampunan Allah itu lebih besar daripada itu. Mungkin dosa kita memang gunung tinggi, tapi rahmatnya Allah itu melangit luas.
Coba apa kita nggak berasa tuh kalau kita punya mindset yang kayak begitu? Apa kita nggak ngerasa nikmat gitu ketika kita sadar bahwa ini yang sedang kita ajak ngomong nih, yang sedang kita mengadu kepadanya, itu zat yang sangat mencintai kita loh. Ya. Bahkan kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang syekh, salah seorang ulama, dia bilang begini, Allah itu mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan cara apa? Dengan cara Allah ngasih berbagai macam nikmat. Ya. Allah ngasih berbagai macam karunia. Ya. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah hilangkan kesusahan-kesusahan kita. Allah menetapkan hukum-hukum syariat, dan itu untuk memudahkan kita, untuk ngejagain kita. Allah utus para nabi untuk menunjukkan kita jalan yang lurus. Itu semua karunia yang Allah kasih untuk hambanya. Kalau kata Syekh Abdurrahman ini, tujuannya satu, Allah ingin mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Masya Allah. Ya gitu teman-teman. Apa enggak ketemu rasa itu? Kalau kita punya makna tentang doa seperti itu, dia nungguin kita terus. Dia yang maha mencintai kita. Bahkan panggilannya mesra banget kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang dipanggil khusus sama Allah di ayat ini tuh, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah nggak manggil qul ya ibadiyalladzina aqimis shalah. Ya, wahai hamba-hambaku yang sholat, wahai hamba-hambaku yang berpuasa, wahai hamba-hambaku yang beramal soleh. Enggak. Ayat ini khusus yang Allah sapa, yang Allah panggil dengan mesra. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Masih dipanggil hamba loh, masih dipanggil mesra, padahal ini udah melampaui batas. Ibaratnya dosanya udah banyak banget gitu, tapi masih Allah sapa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ghafurur rahim, dialah Allah yang maha pengampun dan dialah Allah yang maha penyayang. Ya, Ghafur disandingkan dengan asma'nya Ar-Rahim. Ya. Bapak Ibu udah tahu kan bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ini udah sering saya bahas kan? Ar-Rahman itu bedanya apa? Ar-Rahman itu maha pengasih. Semua dikasih sama Allah, gak pilih-pilih. Kafir, mukmin, taat, munafik, hewan-hewan, binatang, semua dikasih. Itu sifat Allah yang melekat pada asma Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, maha penyayang, itu terkhusus gitu. Allah punya 99 bagian rahmat. Fa'amsaka ildahu tis'atan wa tis'ina jus'a. Allah tahan di sisinya Allah punya 100 bagian rahmat, Allah tahan 99. Wa anzala fil ardi jus'an wahida. Yang Allah turunkan ke muka bumi itu baru satu. Ya Rabb, baru satu. Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari akhir, itu baru satu bagian rahmat. Ya. Wa anzala fil ardi jus'an wahida. Famin dzalikal juz' yatarahamul khalq. Yang dengan satu bagian itu, baru satu aja yang Allah turunkan, itu makhluk-makhluk tuh saling berkasih sayang. Kita sayang sama anak kita, anak sayang sama orang tuanya, kita peduli sama temen. Ya, bahkan hewan juga sayang sama anaknya. Ya, kemarin saya baru pulang dari Melaboh. Ya. Jadi dari Jakarta, saya landing ke Banda Aceh, kemudian dari Banda Aceh itu harus perjalanan darat lagi ke Melaboh, kurang lebih 4-5 jam. Itu dalam perjalanan saya
naik gunung ya, naik turun gunung gitu, lewatin gunung Gurute macam-macam lah. Dan ketika saya lewat di salah satu gunung itu banyak monyet-monyet di situ. Saya ngeliat tuh dari kaca, induknya monyet tuh lagi ngegendong anaknya gitu, dipeluk gitu. Saya bilang, ya Allah, monyet aja sayang sama anaknya gitu. Itu karena rahmatnya Allah itu. Itu karena satu bagian rahmatnya Allah aja. Dan Allah masih menahan di sisinya 99. Innallaha innahu huwal ghafurur rahim. Allah nanti kita, kawan-kawan. Allah selalu menanti kita. Nah, Allah gak pernah bosan nungguin kita. Makanya jangan pernah jangan pernah berhenti untuk minta ampun sama Allah, untuk kembali kepada Allah. Keep coming back. Keep coming back. Allah gak pernah bosan ngampunin kita, maafin kita, sampai kita sendiri yang bosan minta ampun. Na'udzubillah. Dan yang membuat di antara bisikan-bisikan syaitan itu bikin kita putus asa, bikin kita ngerasa malu untuk bertaubat. Padahal jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Selama kita komit, ya, bismillah, berusaha sekuat tenaga, mastata'tum, ya. Begitu nanti suatu saat kita belok lagi, balik lagi sekuat tenaga. Ya. Karena emang potensinya manusia itu kan sering khilaf, sering lupa. Iya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi tebus segala dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, itu yang pertama. Apa yang pertama? Doa itu adalah berbincang mesra dengan Allah, zat yang maha mencintai kita dan zat yang selalu menanti kita kembali. Oke ya? Nah, sekarang yang kedua. Makna dari sebuah doa agar kita bisa menemukan rasa. Yang kedua, sadari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kawan-kawanku sekalian, berdoa itu adalah berbincang mesra dengan zat yang maha tahu isi hati kita. Ya. Wallahu alimum bidzatis sudur. Dialah Allah yang maha tahu segala lintasan hati kita. Allah yang paling ngertiin kita. Seempati-empatinya orang sama kita, ya, masih nggak ada apa-apanya dengan Allah yang maha mengerti. Allah yang maha tahu apa yang sedang kita rasa. Allah maha tahu kegelisahan kita. Allah maha tahu apa yang kita inginkan. Wallahu alimum bidzatis sudur. Maka akhirnya kalau kita punya kesadaran tentang hal ini, kita akan mengadukan segala resah kita akan mengadukan segala susah kita itu kepada Allah. Gitu. Kan Allah tahu ya apa yang sedang kita rasa. Allah yang paling ngertiin. Makanya sebenarnya sejatinya doa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah udah tahu. Tapi doa tuh upaya kita mengungkapkan rasa, bincang mesra tadi. Makanya beberapa doa para nabi, para kekasihnya Allah itu seringkali gak spesifik loh. Banyak doa-doa nabi itu gak spesifik, gak rinci, gak terlalu detail gitu. Karena sebenarnya bukan tentang rincian ya, tapi tentang ketersambungan rasa. Balik lagi, doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan. Doanya kan bukan ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, ya Allah di tempat yang enak, kalau bisa udah banyak makanannya ya Allah, dan kaumku sudah beriman. Doanya kan gak gitu. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sungguh hambamu ini zalim, maha suci engkau ya Allah. Tapi yang tadi nggak dia minta dikasih sama Allah kalau dia butuh, ya kan? Doanya Nabi Ayub tadi kan, itu kan nggak strictly minta sembuh, tapi ngadu. Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar itu kan
Doanya ya Allah dinginkan apinya. Doanya nggak gitu, tapi doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doanya Nabi Musa ketika lapar, ketika butuh makan, butuh minum, butuh pekerjaan, butuh istri, butuh tempat tinggal. Doanya tuh nggak strictly minta itu, tapi doanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, hambamu ini fakir ya Allah. Artinya ya Allah tahu kok apa yang kita butuhkan. Doa itu sebenarnya ungkapan rasa, bentuk bahwa kita mesra, bentuk bahwa kita nih butuh Allah. Kan beberapa momen dalam hidup kita mungkin kita udah kehabisan kata dalam berdoa, tapi ternyata Allah yang Maha Tahu, malah Allah penuhi semua kebutuhan dan keinginan kita. Itu ya, sekalian. Wallahu alimum bidzatis sudur. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah yang Maha Tahu segala isi hati kita. Ini makna yang kedua, pemaknaan yang kedua tentang doa. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana kita memaknai sebuah doa agar kita bisa menemukan rasa. Sadari, Bapak Ibu kawan-kawan, ketika berdoa kita itu sedang berbincang mesra dengan Zat yang Maha Kuasa melepaskan segala kesusahan dan satu-satunya yang mampu memberikan kita solusi. Allahu Akbar, itu artinya Allah yang Maha Kuasa menyelesaikan segala persoalan kita. Itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bikin siang jadi malam, malam jadi siang aja Allah bisa. Mengatur lalu lintas tubuh kita aja itu sangat mudah bagi Allah. Padahal kan tubuh kita rumit banget ya. Ini kabel-kabel dalam tubuh kita ini rumit banget gitu. Bahkan ada yang kalau misalkan kita urai gitu, ini ada kan risetnya tuh berapa ratus kilometer gitu ya dalam tubuh kita nih, jalur-jalurnya kalau misalkan dipanjangin gitu, rumit, kita nggak ngerti gitu. Itu kecil bagi Allah, apalagi sekedar melepaskan segala kesusahan, memberikan solusi. Jadi kita harus yakin itu. Makanya nggak peduli seberapa besar masalah yang sedang ingin kita selesaikan, nggak peduli seberapa besar impian, cita-cita yang ingin kita wujudkan. Kenapa? Karena sejatinya semua itu bukan tentang seberapa hebat kita, bukan tentang seberapa pintar kita, tapi tentang seberapa baik kualitas keyakinan kita, seberapa dekat kita dengan Allah. Jadi justru percepatan solusi hidup itu datang ketika kita nggak bertumpu pada kekuatan diri, tapi kita bertumpu pada pertolongan dan janjinya Allah. Nabi Musa alaihissalam, ini seperti yang di slide gitu ya ilustrasinya, itu justru bisa membelah lautan ketika dia nggak mengandalkan tongkatnya. Bukan tongkat yang jadi andalan, tapi yang jadi andalan Nabi Musa itu adalah Allah yang Maha memudahkan. Tongkat itu hanya wasilah. Ya kalau saya sering ceritakan di kelas-kelas PPA, ketika Allah memerintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu, pukul tongkatmu. Nabi Musa sami'na wa ata'na, langsung dipukulkan dan terbelah lautan itu. Mungkin kalau saya yang disuruh, saya bakal mikir-mikir, ya Allah, ini tongkat satu-satunya. Ya, apa ngaruhnya? Mendingan saya pakai buat mukul Fir'aun, lumayan ini. Tapi kan nggak begitu. Kita tuh seringnya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa fikirna. Teman sekalian, ya udah, jadi ketika kita menghadap Allah, kita mengangkat tangan, yakin kita sedang berbincang mesra dengan satu-satunya Zat yang Maha Kuasa melepaskan segala susah kita, menyelesaikan segala persoalan kita, dan memberikan kita solusi dari jalan yang tidak terduga bahkan. Oke teman-teman sekalian, ya udah, materi saya ini aja. Jadi ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Dan sejatinya sebenarnya kita tuh
yang nggak tahu diri ya kadang-kadang. Padahal sudah banyak doa yang dikabulin sama Allah, tapi mata kita tuh, mata hati kita, mata kepala kita tuh kadang-kadang terhijab gitu dengan ada begitu banyak karunia yang bahkan kita nggak pernah minta tapi Allah kasih gitu. Karena boleh jadi masih ada prasangka buruk, kurang syukur, sebagainya.